kalaupun tidak punya anak lagi yang bisa menghafal Quran, maka bantulah anak-anak yang menghafal Al-Quran. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang membantu orang-orang, menunjukkan orang-orang kepada kebaikan, membuat orang-orang mampu untuk melakukan satu kebaikan, maka mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebajikan. Dan mudah-mudahan kita diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang di dalamnya, keluarga yang setiap penghuni rumah tangga tersebut keluar dari lisan mereka, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Orang yang masuk ke dalam surga maka tidak ada kegelisahan, tidak ada kesedihan, dan tidak ada kekecewaan di dalamnya. Surga dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan, dan orang kalau sudah masuk surga dia tidak ingin keluar lagi dari dalamnya. Begitulah perumpamaan rumah tangga kita, penuh cinta, kasih sayang, kenikmatan dan kebahagiaan di dalamnya. Begitu seorang suami masuk ke dalam rumahnya, istri masuk ke dalam rumah, anak masuk ke dalam rumah, rasanya tidak ingin keluar dari rumah. Kenapa? Di dalam rumah lebih tenang dan lebih bahagia daripada di luar rumah. Tapi kalau kebalikannya, celakalah kita. Begitu masuk rumah gelisah, tidak tenang, ingin keluar aja bawaannya, berarti rumah itu bukan surga. Sebab surga, orang yang sudah masuk ke dalamnya tidak pernah ingin keluar lagi daripadanya. Mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Akhir hayat kita yang keluar dari lisan la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kelak hari kiamat kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Untuk semua hajat dan keinginan kita yang baik agar dikabulkan oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makalah berikutnya yang kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian itu senantiasa duduk di majelisnya para ulama, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan para hukama. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati orang yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari, sama seperti Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujannya. Hati kita ini perlu dihidupkan, sebab hati manusia itu ada beberapa model. Di dalam Al-Quran disebutkan hati manusia itu ada 3 macam. Satu, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang mati. Maka hati kita ini termasuk hati yang mana? Nah, coba pian cek sorangan. Itu tidak bisa dibawa ke dokter. Dokter gin pusing. Oh ya dokter, ikam betakun hati ikam lawan aku gin pusing memikirkan hatiku sorangan. Lalu hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala macam penyakit syahwat dan syubhat. Yang pertama, hati yang sehat artinya hati yang selamat. Satu, hati yang tentram. Kalau kita punya hati tentram, tenang, berarti hati kita itu hati yang sehat itu. Kenapa kita memiliki hati yang tentram? Alladzina amanu, dan adapun orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu menjadi tenang, bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah,
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan hanya berzikir kepada Allah saja menyebabkan hati kita menjadi tenang. Kalau ingin hati tenang, kuncinya cuma sebiji, zikir saja kepada Allah, ingat kepada Allah. Termasuk bermajlis ini adalah untuk mengingat kepada Allah. Makanya pada pagi ini hati kita menjadi tenang. Apalagi orang-orang yang bersender dekat angin, lebih tenang mereka itu. Guring ya. Mana angin sepoi-sepoi pula, bahasa ustadznya mendayu-dayu pula, nggak selesai lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu di dalam itu. Dengan berzikir kepada Allah saja menyebabkan hati kita menjadi tenang. Kalau ingat kepada yang lain, stres kita. Ingat bini pak, pian stres. Kenapa pian stres ingat bini? Bulik ini pasti diomeli, stres pian. Ingat anak stres, kenapa belum bulik-bulik anak ini? Apalagi ingat kreditan, paling stres itu. Parak pulang tanggalnya, belum pulang ada duitnya, selesai itu. Stres tingkat tinggi itu. Ingat kawal mendustai kita, stres. Jadi kalau ingin tenang, kuncinya ya banyak ingat kepada Allah. Bisa tasbih, bisa tahmid, bisa tahlil, bisa takbir, bisa baca Quran, bisa bermajelis. Pokoknya semua perbuatan ataupun ucapan yang mengingatkan kita kepada Allah itu namanya zikir. Karena sholat itu sendiri disebut zikir. Li zikri, untuk mengingatku, sholat itu. Maka sholat itu ada apa di dalamnya? Ada qaulun, ada satu rukun qalbi, urusan hati. Rukun qauli, urusan ucapan. Rukun fi'li, urusan perbuatan. Jadi zikir kepada Allah bisa lewat hati, bisa lewat ucapan, bisa lewat perbuatan. Pokoknya semua arah yang tujuannya adalah untuk mengingat kita kepada Allah, zikir namanya. Duduk di warung kopi bisa jadi zikir, bisa juga jadi macam-macam yang lain. Bisa jadi pikir, bisa jadi macam-macam. Kalau duduk di warung kopi membicarakan tentang tauhid, tentang ibadah, tentang amaliyah dan lain sebagainya, itu termasuk zikir. Cuma kalau di warung kopi berbicara tentang masalah strategi pengunjunan, itu lain lagi itu sudah. Jadwal pengunjunan, itu lain lagi sudah. Atau membicarakan yang lain, tergantung apa yang keluar dari lisan kita. Bila mengingatkan kita lawan Allah, itu namanya zikir. Kemudian yang kedua, hati yang selamat, karena seseorang selalu beribadah dengan niat tulus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan keturunan yang banyak kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Kenapa? Terbebas dari perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ini hati yang selamat. Kemudian yang kedua, model yang kedua, hati yang sakit. Jadi kalau kita terbebas dari syirik dan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, berarti hati kita sehat tuh. Hari-hari bermajelis, apalagi kalau sudah umur 60 tahun, kadang ada yang dicarinya, yang diincarnya. Kadang pernah lagi mengincar janda muda, kadang 60 itu sudah masjid aja. Assalam yang diincarnya. Pokoknya masjid Islamik, masjid raya. Bila subuhnya di Assalam, bila siangnya masjid raya, asar di Islamik, maghrib, pokoknya keliling aja gawiannya. Pokoknya yang ada majelis duduknya situ, senangnya dengan majelis. Malam baru pos kamling, sama aja Pak Ustaz. Ada pos kamling tuh ngajak orang-orang tuh berzikir. Kalau main kartu Pak Ustaz, itu lain lagi itu. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit, hati yang kadangkala menuruti syahwat dan syubhat, tapi kadangkala tidak. Jadi hati yang sakit tuh kadang ingat lawang Allah, kadang lupa. Berarti geringnya itu.
Berarti hati itu termasuk hati yang sakit. Satu, hati yang sakit adalah hati yang berpenyakit. Kenapa berpenyakit? Sebab biasa berdusta. Jadi ini termasuk orang-orang yang munafik, itu sakit hati bubuhannya itu. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi penyakit. Kalau sudah ada penyakit, Allah tambah ulang penyakitnya. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, terhadap apa yang mereka dustakan itu. Jadi kita memang dianjurkan untuk tidak biasa berdusta, walaupun sekecil apapun, walaupun di dalam hati kita punya niat lalu kita tidak kerjakan, itu termasuk berdusta. Walaupun berdusta secara nyata adalah kalau kita bilang A, kita lakukan B, itu berdusta namanya. Tapi ada juga orang kadang-kadang dia membiasakan sesuatu yang baik, balik ke rumah, niat ada waktu dengar ceramah, sampai di rumah kada digawinya, ini termasuk berdusta juga. Jadi jangan sering-sering berdusta begini. Sebab apa? Dusta itu adalah satu pohon di dalam neraka yang rantingnya di atas dunia. Siapa yang berpegang dengan ranting kedustaan, maka ranting itu akan membawa dia ke dalam neraka jahanam. Iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kalian akan dusta. Fa innal kadhiba, sebab dusta yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kalian kepada dosa dan maksiat. Wa innal fujura, dan dosa maksiat itu yahdi ilan nar, akan mengantarkan kalian kepada neraka jahanam. Jadi kalau jujur sama juga, jujur adalah satu pohon di dalam surga dan rantingnya berada di atas dunia. Siapa yang berpegang dengan ranting kejujuran itu akan membawa dia ke dalam surga. Jadi jujur itu nggak ada beban, dusta itu banyak bebannya. Maka orang dusta itu adalah orang yang berpenyakit hatinya. Jadi Al-Baqarah ayat 10. Kemudian yang kedua, hati orang yang sakit itu adalah hati yang gelap dan jelek. Disebabkan keengganan untuk menerima kebenaran, kadang maunya menerima kebenaran. Kalau yang pertama ini senantiasa berdusta, pokoknya didustai aja apa yang ada. Dan yang kedua, enggan untuk menerima kebenaran. Hati ini diperumpamakan seperti kerasnya batu. Summa qasat qulubukum, kemudian hati mereka itu menjadi keras. Mim ba'di dzalika, setelah datang petunjuk hidayah, fahiyakal hijarati, dia seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu itu sendiri. Batu itu keras, tapi sekeras-keras batu itu, apa kata Allah? Wa inna minal hijarati, dari batu-batu yang keras itu, lamma yatafajjaru minhul anhar, ada yang mengalir sungai-sungai padanya. Batu yang keras, ada yang mengalir sungai-sungai daripada batu yang keras itu. Di atas batu itu mengalir sungai, itu batu yang keras, masih bisa mengalir sungai di atasnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma, ada juga batu itu yang terbelah, begitu terbelah keluar air daripada batu yang terbelah itu. Wa inna minha, di antara batu-batu yang keras itu, lamma yahbitu min khasyatillah, ada yang meluncur jatuh dari pebukitan kah, dari pegunungan kah, ada yang batu itu meluncur jatuh ke bawah. Min khasyatillah, apa sebab batu itu meluncur ke bawah? Karena saking takutnya di kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu batu yang keras. Ada yang mengalir sungai di atasnya, ada yang terbelah batu yang keras itu keluar air daripadanya, ada batu yang keras meluncur dari pebukitan atau pergunungan karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu batu yang keras. Tapi hati manusia yang keras kadang-kadang kada takut lawan Allah. Bahasa Inggris mucil wujurinya itu, kada takutnya lawan Allah. Padahal batu yang keras itu takut dia kepada Allah, meluncur jatuh, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Wa mallahu bighafilin, Allah tidak pernah lengah, Allah tidak pernah lalai amma ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini yang kedua.
Dan yang ketiga, hati yang sakit adalah hati yang takabur. Satu biasa berdusta, yang satu menolak kebenaran, yang satu hati yang takabur, sombong, karena menolak keesakan Allah. Ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu Tuhan yang esa. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, qulubuhum munkiratun, hati mereka itu mengingkari, wahum mustakbirun, dan mereka adalah orang-orang yang menyombongkan dirinya. Dosa yang berangkat karena sombong dengan dosa yang berangkat karena nafsu syahwat itu berbeda. Karena memperturutkan hawa nafsu dan dosa karena kesombongan itu berbeda. Dosa karena kesombongan sulit baginya untuk kembali kepada jalan Tuhan. Tapi dosa yang berangkat karena nafsu, memperturutkan hawa nafsu, ada kemungkinan bagi dia untuk bertobat. Iblis diusir dari sorga karena sombong. Nabi Adam dikeluarkan dari sorga karena memperturutkan hawa nafsu. Bedanya di situ. Jadi iblis diterima oleh Allah. Jangankan tidak diterima, bertobat gitu karena mau. Kenapa? Orang sombong. Apa kata iblis? Nahnu khairun minhu, kami lebih baik daripada Nabi Adam. Ngapain? Sampai Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah itu kepada makhluknya. Iblis itu ketika Nabi Adam itu meninggal masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertobat. Tapi apa kata iblis? Hidupnya aja kami tidak mau sujud, apalagi matinya. Memang dasar iblis sombong. Jadi kalau orang berangkat dari dosa karena kesombongan di dalam hatinya, sulit betul baginya untuk bisa bertobat kepada Allah itu. Tapi kalau dia berbuat dosa karena memperturutkan hawa nafsunya, itu keinginan untuk bertobat itu ada besar kemungkinan baginya untuk bertobat. Sebagaimana Nabi Adam, begitu diusir langsung bertobat dan diterima oleh Allah tobatnya Nabi Adam. Walaupun berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Adam sekian puluh tahun baru diterima tobatnya. Umat Nabi Muhammad pagi berbuat dosa, sore dia bertobat, diampunkan oleh Allah. Kita ini termasuk umat yang beruntung, cuma karena paham kalau kita ini beruntung dan tidak bisa memanfaatkan keberuntungan kita ini. Kan umat Nabi Muhammad ini ketika dikatakan seperti itu, apa kata baginda Rasul kepada Jibril? Wahai Jibril, kata, wahai baginda Rasulullah SAW, bila umatmu berbuat dosa setahun sebelum wafatnya, Allah terima taubatnya. Apa kata baginda Rasul? Wahai Jibril, jangan setahun, setahun itu kelawasan. Umatku macam-macam nih. Jangankan setahun, seminggu aja bisa ke Celsiusnya. Jangan setahun. Lapor sama Allah, balik lagi, wahai Allah, wahai baginda Rasul, kata Allah, umatmu ini 1 bulan sebelum wafatnya lalu dia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Kata baginda Rasul, wahai Jibril, jangan sebulan, sebulan kelawasan, minta keringanan, balik lagi. Terakhir balik apa? Seminggu sebelum wafatnya diterima tobatnya. Apa kata baginda Rasul? Jibril, jangan seminggu, seminggu kelawasan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minta lagi kurangan, dikurangi lagi. Terakhir apa? 1 hari sebelum wafatnya dia bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah. Kata malaikat, kata baginda Rasul, jangan 1 hari, 1 hari itu 24 jam. 1 jam 1 menit aja bisa berubah umatku itu. Umatku itu, tahulah Jibril, orangnya halus-halus, mucil-mucil itu umatku. Begitu Rasul tahu itu sudah umat Nabi Muhammad. Apalagi umat terakhir zaman ini memang mucil-mucil memang ini. Kata begitu kamu balik lagi malaikat Jibril minta kurang lagi. Terakhir apa kata? Wahai baginda Rasul, baginda Allah Subhanahu wa taala berfirman, umatmu 1 jam sebelum wafatnya, bila dia bertobat maka tobatnya diterima. Kata baginda Rasul, jangan 1 jam, 1 jam itu 60 menit. Setiap menit bisa berubah tuh umatku itu. Itu saking sayangnya baginda Rasul dengan umatnya. Minta lagi kurang. Terakhir, apa kata malaikat Jibril? Wahai baginda Rasul, 1 menit, bukan 1 jam, 1 menit sebelum wafatnya
umatmu itu bila bertobat maka tobatnya diterima. Kata baginda Rasul, 1 menit itu 60 detik. Setiap detik tuh umatku bisa berubah itu. Terakhir apa? Terakhir kata malaikat Jibril, wahai baginda Rasul, Allah mengirim salam untukmu dan berkata, bila umatmu sebelum ruh sampai di tenggorokannya lalu dia bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan umat Nabi Muhammad. Sebelum ruh sampai di tenggorokan bertobat, diterima tobatnya. Itu ya Ustaz yang kami cari. Nanti kalau sudah ruh sampai sebelum di tenggorokan masih dibatis, kami ingin bertobat Pak Ustaz. Nah, apa kami buat dosa aja, nanti sebelum masih dibatis kami bertobat. Yang penting belum sampai di ruh. Kada kawa. Karena saat itu bukan lagi kita yang bermain, amal ibadah kita dan Allah yang menentukan. Kalau Allah menghendaki bisa, kalau Allah tidak menghendaki selesai. Maka oleh karena itu kita perbanyak untuk beramal dan beribadah. Jangan sampai ini penyakit masuk ke dalam hati kita yang sakit itu apa? Sombong. Jangan sampai. Sebab bila orang sudah berangkat dari perbuatan dosa karena kesombongannya, wah, berat untuk bertobat. Susah baginya untuk bertobat. Dan kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa bertobat sampai akhir hayatnya. Itu karena sombongan. Sombong ini pakaian Allah, jangan pakai. Buang aja sombong itu. Sombong itu bisa macam-macam. Bisa karena ilmunya, bisa karena hartanya, bisa karena kekuatannya, bisa karena bininya, bisa juga karena suaminya, bisa karena anaknya, bisa karena motornya, bisa karena macam-macam. Intinya apa? Jangan sombong. Supaya tidak sombong bagaimana? Ini ampun Allah semuanya, titipkan sebentar aja loh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hati yang sakit. Hati yang sakit bisa karena terbiasa untuk berdusta, karena menolak kebenaran. Kemudian yang ketiga bisa juga karena sombong. Kemudian hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Allah sama sekali. Itu hati yang mati. Tidak beribadah kepada Allah sama sekali, bahkan mempersekutukan Allah. Mati itu orang hatinya. Dan mengikuti syahwat perut dan di bawah perutnya. Jadi gawiannya itu aja. Jadi tidak mengenal Allah, tidak mau beribadah sama sekali. Orang sholat dia kada sholat sama sekali, puasa orang kada berpuasa sama sekali, suruh berzakat kada berzakat sama sekali. Ini orang yang hatinya mati. Ada 2 ciri utama hati orang yang mati. 1, selalu menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang hatinya mati. Dia tolak kebenaran. Jadi baturul haq wa ramtun nas, dia tolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Yang kedua, selalu melakukan kerusakan, berlaku zalim kepada sesama makhluk, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dia menzolimi dirinya sendiri. Apa maksud, apa wujud menzolimi diri sendiri? Ya orang tidak mau sholat, tidak mau ibadah, itu sebenarnya menzolimi dirinya sendiri. Dia tidak sujud kepada Allah, Allah tidak rugi. Yang rugi siapa? Dia. Kalau dia yang rugi, berarti dia menzolimi dirinya sendiri. Hati yang mati secara tersirat di dalam Al-Quran itu ada pada 7 ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah kunci hatinya, pendengarannya, wa ala absarihim, penglihatannya, ghisyawatun, ada tutupan. Walahum azabun azim, dan beri mereka azab yang berat. Jadi tanda hati yang mati itu ada di 7 tanda. Yang pertama, 1, berani meninggalkan sholat. Itu kalau orang berani meninggalkan sholat tuh hatinya mati. Maka hati orang yang mati sama ini sekarang ini banyak wujud. Orang yang meninggalkan sholat tuh banyak wujud. Coba pian perhatikan, yang banyak meninggalkan sholat. 1, tukang. Yang kedua, sopir. Yang ketiga, orang yang begawi di laut.
nelayan. Keempat, orang begawi di pasar. Pasar malam, pasar siang, pasar subuh. Ini pasar subuh itu jam 4 sudah berangkat ini. Walaupun tidak semuanya, bukan berarti semuanya enggak. Cuma saya hanya ingin mengatakan, orang-orang berempat ini mungkin lebih lagi dari 4 ini. Itu kan orang-orang yang di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya itu sudah melalui berat, pekerjaan yang berat. Kalau tukang itu mau sholat, kalau nelayan itu mau sholat, kalau buruh itu mau sholat, maka pahala yang mereka dapatkan lebih berat dan lebih hebat daripada kita. Kenapa? Karena pekerjaan mereka berat. Tukang itu bukan pekerjaan yang ringan, berat Pak. Kalau kita disuruh nukang, selesai, pensiun dini. Begawinya kada jadi, rokoknya jadi. Tukang itu berat Pak. Seandainya tukang itu balik setir aja sedikit, dia sholat, maka pahala yang didapatkan oleh tukang itu lebih besar daripada kita. Seandainya mau. Kenapa? Sebab baginda Rasulullah SAW pernah ketemu dengan sahabat. Ketika salaman, baginda Rasul melihat tangan sahabatnya agak kasar. Kata Rasul, kenapa tanganmu kasar? Tidak seperti biasanya. Apa yang dikatakan? Aku mencangkul dan mengangkut air sendiri, wahai baginda Rasul. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Dia ciumnya tangan sahabat tersebut. Tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Seandainya baginda Rasul masih hidup, maka tangan sopir, tangan tukang, tangan nelayan, tangan buruh akan dicium. Apa kata baginda Rasul? Itu tangan tidak akan pernah disentuh api neraka kalau ini mau sholat. Sedikit aja, cuma 5 menit aja. 5 menit aja bagi tukang untuk dia letakkan. Pak Ustadz, keringat kami Pak Ustadz, keringat tidak najis. Baju kami kotor Pak Ustadz, lihat kotorannya, apakah debu? Selama dia tidak najis, dia boleh. Seorang kerja di tambang, dia boleh sholat di tengah-tengah tambang. Tapi jangan di depan begoknya itu. Bisa hamparkan apakah di situ? Daun-daun kah? Sebab al-ardu kulluha masjid. Semua bumi Tuhan ini masjid. Nah ada air Pak Ustadz, boleh tayamum. Nah ada alasan untuk tidak sholat. Di laut Pak Ustadz, tidak ada airnya Ustadz. Air laut bisa untuk berwudu, cuma tidak bisa untuk minum, asin. Nah ada alasan. Pak Ustadz kami di kapal goyang-goyang Pak Ustadz. Ya sholatlah sambil goyang-goyang di situ. Yang penting jangan sampai jatuh ke laut dia. Nggak ada. Itu tangan-tangan orang mulia semua. Tukang itu tangan orang mulia, supir itu tangan orang mulia, nelayan, buruh itu tangan orang mulia. Seandainya mereka sholat, maka tempat mereka itu lebih tinggi daripada orang yang bekerja santai di dalam kehidupan. Seorang bos pun mungkin lebih tinggi pahala buruhnya daripada bosnya. Cuma kalau bubuhannya mau sholat sedikit aja, sedikit aja. Wahai bubuhan tukang, wahai bubuhan buruh, wahai bubuhan sopir, nelayan, seandainya engkau mau beralih sedikit saja 5 waktu, kau sisihkan waktumu bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaanmu adalah pekerjaan yang mulia di sisi Allah. Rasul pernah mencium tangan sahabat yang melakukan pekerjaan berat. Apa kata baginda Rasul? Tangan ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka kalau mau sholat. Amun kada mau, selesai. Pekerjaan yang berat itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah sama sekali. Kan sayang, gawiannya berat, pahalanya besar, tapi tidak bisa diambil. Kenapa sebabnya? Kadang-kadang sholat. Pak Ustadz, kami berguru Pak Ustadz. Apa ujar guru? Makom kami sudah lain Pak Ustadz, kami sudah sampai. Guru sesat. Nah ada ahli tasawuf dia tidak sholat, nah ada. Kami sholatnya bukan sholat makhluk Pak Ustadz, sholat sudah tingkat Tuhan Pak Ustadz. Ngeramput banari kamu. Nggak ada. Baginda Rasul itu orang paling hebat di atas permukaan bumi, lebih hebat daripada seluruh para malaikat.
Seluruh para nabi, seluruh para wali, tak ada satupun yang sanggup menandingi kehebatan baginda Rasul. Ahli tasawuf tingkat tinggi, banyak ahli tasawuf, sampai akhir hayat beliau tidak pernah meninggalkan sholat, dan beliau sholat kelihatan di jamaah. Anda pulang orang sholat, aku sholatnya di Mekah. Di Mekah itu sholat. Di Mekah waktu asar coy, sholat zuhur, sholat waktu asar, beda 5 menit, 5 jam. Orang sholat zuhur di sini, di sana sholat asar. Gimana jalan ceritanya? Jadi yang normal-normal aja, yang lohirnya kelihatan. Baginda Rasul itu selalu kelihatan sholat jadi imam. Nggak ada, belum pernah ada di dalam hadis kemana sahabat, kemana baginda Rasul, kok asar nih kada ada sholat. Baginda Rasul sholat di Masjidil Haram, taulah hikam. Coba biar jadi, ada nggak hadisnya itu? Nggak ada. Jangan ngeramput lah, pian cari guru yang bujur-bujur aja. Jangan cari guru kelas tingkat tinggi, yang normal-normal aja. Jadi yang pentingnya sholat, yang pentingnya ibadah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk orang yang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, maka dia bersamaku di dalam surga. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Ya kayak apa salat baginda Rasul? Ya berjamaah. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai berani meninggalkan salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Dan datanglah setelah mereka pengganti orang-orang yang meninggalkan sholat, wattaba'u syahwat, dan memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayyan, sungguh mereka akan menemui kesesatan. Illa man taba, kecuali bagi orang yang bertaubat, wa amana, kemudian beriman, wa amila sholihan, kemudian beramal soleh. Tobat, beriman, amal soleh, baru dia, walaupun sebelumnya dia tidak sholat, lalu dia bertobat, lalu dia beriman, lalu dia beramal soleh, segera untuk menunaikan sholat, maka Allah ampunkan. Nih tukang mana saja yang dengarkan ceramah saya pada subuh ini, nelayan mana saja yang dengarkan ceramah saya subuh ini, buruh mana saja yang dengarkan ceramah saya subuh ini, supir mana saja yang dengarkan ceramah saya subuh ini, lalu kemudian dia bertobat hari ini untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan, maka Allah akan ampunkan semua dosa, walaupun 40 tahun dia begawi kada pernah sholat sama sekali. Itu tukang, buruh, nelayan mana saja. Kenapa Pak Ustadz? Sebab saya sayang dengan mereka. Kalau tidak sayang, saya tidak perlu ceramah model begini. Supaya apa? Semua tukang kalau bisa masuk surga. Kenapa? Karena sudah terlalu berat pekerjaan di dalam hidupnya. Semua buruh kalau perlu masuk surga. Kenapa? Karena sudah terlalu berat kerjaan di dalam hidupnya. Mungkin kalau dihitung-hitung, kerjaan buruh itu lebih berat daripada kerjaan ustaz. Karena kerjaan ustaz apa? Cuma ngomong aja. Kerjaan buruh apa? Ngangkat beras 25 kilo, 50 kilo, 100 kilo, berat itu. Coba ustadz disuruh mengangkat, bukan ustadz yang angkat beras, beras yang angkat ustadz. Kenapa beras yang angkat ustadz? Ustadznya kada kuat, akhirnya duduk di atas beras. Kata ustadz apa? Bujur-bujur gawian buruh ini luar biasa. Tapi sayang kalau tidak sholat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Ini ciri orang yang hatinya mati. Senantiasa melakukan perbuatan dosa, tapi hatinya tenang-tenang aja, baik-baik aja, enjoy aja dia berbuat dosa itu. Karena sekali-kali tidak, balrona ala qulubihim, sebenarnya segala dosa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Makanu yaksibun, karena balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan itu menutupi. Rona itu disebutkan seperti titik noda hitam, itu rona.
Jadi kalau kita masuk ke masjid ini, assalam, lalu ada orang setiap masuk bawa spidol, setiap masuk tek, tek, tek. Setahun aja habis itu, kalau kelihatan lagi itu kaca itu. Yang bening itu jadi kotor. Kenapa? Karena dosa. Jadi begitulah perumpamaan hati manusia. Setiap kita berbuat dosa, satu titik noda menutupi hati. Satu dosa, tek. Satu dosa, tek. Satu dosa, tek. Satu hari 10 kali titik. Lalu dia tidak bertobat, tidak membersihkan, tidak ingat kepada Allah, tidak beristighfar, tidak bertobat, tidak melakukan amal baik untuk menutupi amal buruk itu, maka dosa itu, titik itu akan tetap ada. Lama-kelamaan hitam hatinya, karena kok kelihatan lagi sudah. Tinggal 3 menit lagi. Ini belum selesai, ini ceramah kita. Yang ketiga, kita percepat, jauh daripada Al-Quran. Ada pernah baca Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Maka kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau kata Allah, hati mereka itu sebenarnya telah terkunci. Ataukah ala qulubin, ataukah kepada hati mereka aqfaluha, yang Allah sudah tutup hati itu, tidak mau membaca Al-Quran. Membaca Quran mau, WA mau, Quran kada mau. Kemudian tidak ada masa memikirkan perkara agama, nggak ada waktu baginya untuk memikirkan agama, itu nggak ada. Gawi, lo bahasa kerja, mati. Karena ada masanya untuk memikirkan agama, itu udah ada urusan. Ulaika alladzina taba'a Allah ala qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dikunci oleh Allah hati mereka. Wa sam'ihim, pendengaran mereka. Wa absarihim, penglihatan mereka. Wa ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Yang kelima, hidup selalu buruk sangka lawan orang. Termasuk hati orang yang mati, buruk sangka aja. Selalu mencari salah-salah orang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhanni, jauhlah dari buruk sangka. Inna ba'dadh dhanni ismun, sebab setelah kita buruk sangka itu dosa. Buruk sangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Enggak boleh buruk sangka. Sebab buruk sangka itu dosa. Sebab kalau buruk sangka kita, itu kadang-kadang yang baik kada dapat kita kalau buruk sangka. Ada teman datang ke rumah, tok, assalamualaikum, nggak keluar kita. Kenapa nggak keluar? Pinjam duit itu. Sekalinya bukan pinjam duit, hendak bayar hutang. Seminggu berikutnya ketemu kita. Kemana Ikam? Kapan? Seminggu yang lalu aku ke rumah Ikam. Oh, aku kada di rumah. Berdusta pulang kada di rumah, padahal sembunyinya di rumah. Kenapa gerang? Aku hendak membayar hutang. Nah, mana hutangnya? Sudah aku pakai lagi. Gampang buruk sangka lawan orang. Kalau seandainya dia keluar, dapat tuh duit. Gara-gara dia tidak keluar, akhirnya terpakai lagi duitnya. Itu buruk sangka itu. Jangan buruk sangka. Pak Ustadz, habis dia minjam duit, Pak Ustadz, ini kadang mengembalikan duitku, Pak Ustadz. Pian tinggal pilih. Pian pinjamkan duit lawan orang, lalu dikembalikan oleh inya, atau pian pinjamkan duit lawan orang, lalu Allah mengembalikannya. Pilih mana? Pilih yang Allah, Pak Ustadz. Kalau pian pilih Allah yang mengembalikan, pian kasih aja. Yang penting jangan banyak, itu aja kuncinya. Amun banyak siup juga kita. Jadi kayak apa kuncinya? Kita tahu nih orang ini sudah pernah minjam duit 2,5 juta, kada dikembalikannya. Datang pulang, itu kayak apa akal pian? Kasih aja. Berapa pian ngasih? 50.000 aja. Aku nih kalau kau meminjamkan, ini datang minjam berapa? 5 juta pulang. Yang 2,5 juta aja belum balik-balik. Minjam lagi 5 juta. Aku nih bukan kada ada duit, ada. Jangan dua pian dusta. Kepada kada ada duit. Aku nih kada ada duit, padahal ada duitnya. Nanti Allah akan jadikan betul-betul kita tidak ada duit. Jadi kalau ada duit jangan ngomong tidak ada duit. Ada orang, setiap orang minjam duit, aku ada duit, banyak utangnya. Ujar malaikat, amin.
Bujur itu punya utang itu. Berdusta bang. Jadi jangan berdusta. Bilang aja, mohon maaf, aku ini bukan kada ada duit, ada duitnya. Cuma duit ini mau kukirim lawan anakku. Inya hendak bayar SPP 1 bulan. Aku bukan kada yakin lawan ikam, cuma kada percaya aja. jangan juga pada kayak itu. Aku bukan kada yakin lawan ikam, aku percaya aja. Cuma mohon maaf, aku pingin sebab anakku ini mau ujian. Kalau terlambat ini kada kau ujian. Aku ampun maaf, ini 50 aja. Ini kada usah ikam anggap utang. Yang penting ikam jangan datang saban hari, itu aja kunci. Amun 50 saban hari lumayan juga itu. 1.500.000 juga 1 bulan itu. Tapi jangan berpada kayak itu juga. Itu gaya kita aja. Aku kasih 50.000 aja, terserah aja ikam, sisanya cari aja dengan yang lain. Aku bisa bantu ikam segitu aja. Mudah-mudahan ikam selamat. Ada itu aja. Aku doakan mudah-mudahan urusan ikam lancar. Kan biasanya kayak gitu itu. Orang-orang kan itu kalau orang kadang-kadang minjamnya, pakai sinetron. Kalau bisa sampai keluar banyu air matanya itu. Itu kalau minjam. Begitu kembalikan, kita yang main sinetron. Menangis belum dikembalikannya juga. Itu manusia di dalam hidup itu. Itu cuma kada perlu dicontoh itu. Yang dicontoh itu yang memberi, beri aja. Anggap aja itu biar Allah yang membalas. Sebenarnya kalau kita bersedekah lawan Allah, lawan orang, sebenarnya kita menyimpan uang kita di sisi Allah. Cuma kita kada sampai ke sana biasanya. Kemudian yang kelima, kita bercepat. Ini habis sudah waktunya nih sebenarnya ini. Sudah dari tadi 5 menit yang lalu. Hidupnya selalu buruk sangka kepada orang lain, kemudian tidak suka mendengar nasihat. Ini ciri orang yang hatinya sakit, tidak takut dengan mati dan azab kubur. Bahkan kadang-kadang orang begini ini nantang. Ikam jangan berbuat dosa, karena ikam masuk neraka. Biarin. Aku juga yang masuk neraka. Kenapa ikam sibuk? Jangan kayak itu ikam. Kadang boleh ikam kayak itu, terserah gue. Nanti Allah murka. Allah apaan ikam? Sembarangan ikam. Ini orang begitu itu, orang yang memang kadang mau dinasihati itu dosa. Bila pian ketemu dengan orang begini, menyingkir aja. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban untuk orang yang bodoh, itulah jawaban. Sebab kalau pian terus menasihati dia, sarik akhirnya pian. Ikam nih ke iblis bilang, mulai sih kada bagus. Pendiran kita mulai kada bagus itu. Itu kada bagus. Emosi kita sudah naik, akhirnya apa? Kada terjaga tidak akan pernah bisa terkontrol kata-kata dan ucapan kita itu. Akhirnya apa? Kadang-kadang kita sendiri mengeluarkan kata-kata yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita kalau ketemu dengan orang yang itu bahasa Inggris ngucil, nyingkir aja. Kasih tahu 1, 2, nggak diterima, terima kasih. Aku itu aja bisa menasihati ikam. Mudah-mudahan ikam berkah hidup kita dunia akhirat, dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ceramah kita. Ini karena pian sudah menjawab salam saya, berarti selesai sudah ceramah kita. Memang sudah lewat juga waktunya. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan, apa yang kita sampaikan, mendapatkan tunjuk dan hidayah dari Allah agar kita terpelihara dari hati-hati yang sakit, hati-hati yang mati. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang selamat. Supaya selamat bagaimana? Banyak duduk di majelis ilmu dan di majelis dan dengarkan perkataan-perkataan ahli hikmah. Sebab Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.